1 bulan Xiaomi 13T resmi di Indonesia, menurut gue ini HP bukan yang super terbaik, cuman karena harganya nggak waras, jadi bikin penggunanya tuh berasa super worth it untuk dibeli. Setuju nggak? Kalau misalkan setuju, boleh klik like-nya. Dan memang HP ini tuh kontroversial banget selain harganya, yaitu kamera berembun. Tapi apakah itu menjadikan hal otomatis yang nggak dibeli? Atau bikin HP ini jadi otomatis nggak worth it? Oke, langsung aja gue bahas. Let's check it out. Performa Dimensity 8200 Ultra di HP ini menurut gua ngebut dan juga stabil. Iya, dipakai main Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps, gue bisa dapat rata-rata di angka 50 dengan suhu yang memang agak panas, nyentuh 43 derajat di bagian belakang, dan untuk di bagian layar nyentuh di 42,5 derajat. Tapi dalam segi tingkat kestabilannya ketika kalian nyalain performance mode dan fitur boost mode, iya, ini bagus banget. Dan dalam segi performa Mobile Legends, gue seneng banget, memang Xiaomi tuh jago banget untuk optimize settingan, bisa kebuka refresh rate ultra dan grafik ultra yang sangat playable tanpa ada kendala. Tapi apakah worth it bayar 1 juta lebih mahal ketimbang di Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya? Menurut gue ya worth it sih, karena HP itu nggak cuma modal chipset dan performance aja. Overall, dengan Dimensity 8200 Ultra di HP ini, ya bener-bener pas lah ya. Seperti bisa kalian expect performanya. Jujur gue tidak menyangka untuk kelas Xiaomi bukan Redmi, di dalam tampilan user interface-nya masih terdapat iklan di aplikasi bawaan. Ya memang sih nggak sesering di HP Redmi, tapi masih ada. Dan dalam segi jaminan software update gila banget. Xiaomi bisa janjiin 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch yang lebih panjang ketimbang kelas flagship. Jadi menurut gue ini berani banget. Walaupun dalam segi rutinitasnya itu masih jadi tanda tanya, karena bulan November saat ini video di shoot, security patch HP ini masih run di bulan September. Jadi ya hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi overall pengalaman MIUI yang bisa kalian dapat tuh sama persis. Dan satu yang gue tidak sabar sih, kalau HP ini akan dapat update ke HyperOS. Gimana? Menarik gak tuh? Apakah itu yang kalian tunggu? Coba komen di bawah. Untuk kualitas layar di HP ini gila, bagus banget. Dalam segi brightness adaptif ya, ketika gua bandingin sama S23 FE di kondisi indoor yang sama bersebelahan, brightness di Xiaomi 13T itu bisa lebih cerah, jadi beneran bagus banget. Kalau misalkan kalian pengen nonton video full comparisonnya, tinggal mampir di sini. Dan ngomongin soal kualitas, segi ketajamannya juga tajam banget, pixelnya rapet, dalam segi layar AMOLED-nya punya kualitas warna yang bagus, vivid, vibrant, dan ketika gue pakai di kondisi outdoor kayak gini juga masih sangat aman. Oh ya, untuk refresh rate support di 144 Hz menurut gue, tapi ya rada gimmick sih, karena ketika gue coba paksa 144 Hz di beberapa aplikasi contohnya kayak YouTube, ternyata cuma mentok di 120 Hz aja. Ya satu sisi gue senang akhirnya ada HP Xiaomi yang bisa support refresh rate tinggi di aplikasi YouTube, jadi pengalaman scrollingnya tuh lebih mulus. Nice banget. Dan untuk always on display bisa nyala terus, jadi sangat ngebantu. Dan sedikit tips dari gua, kalau misalkan kalian ada budget 100.000 atau 200.000 lebih, gantilah screen protector bawahnya, karena ini cepet banget baret. Dan screen protector itu kurang durable, enakan tempered glass. Kalau misalkan jatuh, ya kaca luarnya dulu yang pecah, bukan dalamnya. Untuk kapasitas baterai 5000 mAh di HP ini menurut gue agak di bawah ekspektasi sih. Ya ketika gue pakai untuk pemakaian biasa untuk nge-review, kayak main game, scroll Instagram, nonton YouTube, semuanya menggunakan koneksi Wi-Fi, bukan seluler data, brightness-nya adaptif, speaker 30%, dan ini gue misalkan pakai itu dalam kondisi indoor rata-ratanya, coba bisa dapat screen on time 7-8 jam. Kalau misalkan kalian bilang, Bang, Dimensity 8200 Ultra kan kenceng, jadi wajar lah kalau baterai boros. Gue nggak setuju, karena Asus Zenfone 10 aja pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang lebih ngebut, bisa lebih awet, padahal punya kapasitas baterai yang lebih kecil. Jadi memang ada beberapa optimization yang harus dilakukan Xiaomi antara software dan hardware-nya biar bisa berjalan dengan baik. Tapi untungnya nge-charge support di 67 Watt mid turbo charge yang sesuai ekspektasi lah ya, nge-charge di angka 5-100%, maka waktu 50 menit. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada fitur wireless charging? Jelas gak ada bro. Kalau misalkan ada, harganya nggak bakalan segini sih. Nyebur dulu deh. Leica itu adalah sebuah brand mahal. Kalau kalian nggak percaya, bisa mampir di toko e-commerce buat ngebuktiin sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, kalian bisa membeli Leica dengan harga di bawah 2 digit.
Ya, HP ini kan 1 digit 6 jutaan sekian-sekian. Dan bisa otomatis dapat Leica. Oke, untuk kualitas hasil foto, gua surprise ketika foto-foto menggunakan mode Leica Vibrant. Dalam segi karakteristik warna yang dikasih itu mendekati natural, saturasinya naik tapi nggak terlalu overpower, detailnya itu tajam banget ketika di zoom in berkali-kali masih dapat tanpa ada extra software sharpening yang berlebihan. Walaupun dalam segi highlight dan dynamic range menurut gua masih agak kurang konsisten, tapi overall bagus banget. Dan yang bikin gua senang, lensa telefoto di HP ini tuh sangat kepake ketimbang macro lens yang jarang banget dipakai cuma buat foto-foto begini. Telefoto 2 kali optikalnya masih punya tingkat detail yang tajam, dan ketika di zoom in sampai 10 kali ternyata masih cukup oke, walaupun tidak gua sarankan karena tingkat kedetailannya udah mulai turun. Dan ketika gue foto-foto di kondisi low light pakai mode auto ini agak aneh sih. Warnanya itu keijo-ijoan, kurang natural, walaupun memang detailnya masih tajam. Saran gue, pastikan kalian nyalain fitur night mode biar warna kelihatan lebih asli, highlight lebih ngangkat, dan tentu biar noise plus green berkurang juga. Seperti yang bisa kalian lihat, bedanya signifikan ya. Oke, jadi ini dia contoh video di kondisi daylight sambil jalan di resolusi 4K 30fps. Yang gue suka dari Xiaomi 13T ini, ketika mau pindah ke lensa ultrawide juga bisa langsung tanpa stop record sampai resolusi tertinggi sekalipun. Dan bahkan kalau misalkan gue zoom in ke telefoto, tuh juga bisa, dan hasilnya stabil banget. By the way, ini bisa sampai 10 kali digital zoom. Seperti ini contohnya. Coba komen di bawah ya guys. Thank you. Sedangkan ini adalah contoh hasil video di kondisi low light yang bener-bener gelap, cuman ada cahaya lampu-lampu kayak gini. Dalam segi kestabilan menurut gue di 4K 30fps ini masih berasa jitter, apalagi kalau jalannya agak cepet. Tapi kalau misalkan pelan-pelan dipegangin pakai 2 tangan, dia memang jitternya agak berkurang. Dan sekaligus menurut gue highlight di Xiaomi 13T ini masih bisa ngangkat. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, di cahayanya semua masih bisa kelihatan, kontrasnya bagus, bahkan sampai langit pun juga kelihatan biru banget tuh ya. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah dalam segi efek panning dan mic-nya juga. Finishing leather di warna biru HP ini tuh nggak ada obat. Ya, gue udah pegang warna hijau punyanya Mas Bobby. Itu memang berasa banget kacanya, berasa premium, mahal, tapi bikin sidik jaringnya cepet nempel dan bikin HP tuh jadi lebih licin. Gua rada risih sih, mesti sering-sering bersihin HP. Sedangkan yang satu ini, selain memberikan ekstra grip karena ada tekstur kayak leather tadi, sekaligus bikin sidik jari tuh nggak gampang nempel dan nggak usah sering-sering dibersihin. Kalau misalkan kena noda pun juga gampang banget, lapnya tinggal pakai kain microfiber, otomatis langsung bersih. Dan dalam segi finishingnya memang ini bukan yang paling mahal kayak HP ala-ala flagship, tapi kalau dibandingin dengan harganya, jelas ini berasa mahal banget sih, premium. Dan ngomongin soal desain, menurut gue ya biasa, tapi ini kelihatan lebih ada ciri khasnya ketimbang Redmi Note 12 series. Kalau misalkan ngelihat bentukan kamera kayak gini, kalian udah tau lah ya, ini bakalan HP Xiaomi 13T. Dan satu fitur yang tidak gue sangka akhirnya tersedia di HP premium mid-range Xiaomi, yaitu IP68 Water and Dust Resistant, yang sangat berfungsi kalau misalkan kalian nggak sengaja kena air ataupun kena cemplung air, HP bakalan otomatis biasa aman-aman aja. Tapi saran gue jangan dilakukan secara sengaja. So guys, 1 bulan menggunakan Xiaomi 13T sebagai daily driver Android, harus gue bilang ini worth it banget dengan segala yang ditawarkan di harganya. Yes, kameranya bagus, performanya kenceng, fitur-fiturnya komplit, dan semua yang ditawarin tuh berasa all-rounder banget. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, isu kameranya berembun gimana? Menurut gue itu sih di awal-awal batch aja harusnya udah di fix. Tapi gue yakin pun nggak semua kena, termasuk unit gue nih aman-aman aja. Jadi kalau misalkan kalian mau beli HP ini, ada 3 hal yang harus kalian perhatiin. Bukan kamera berembun. Pertama, dalam segi software update itu masih jadi tanda tanya karena belum tahu rutin atau enggaknya. Kedua, MIUI masih ada iklan di aplikasi bawahan. Dan ketiga, baterai 5000 mAh-nya ini masih kurang sesuai ekspektasi gua. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan 3 hal ini, langsung beli aja. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date